Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Krisnawati dengan NIM 6422 dari kelas 64 KP 25. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa yang sudah saya buat. Yaitu, jika produk hasil produksi dari pabrik sudah terjual dalam jumlah yang banyak, namun pada akhir pusat demandnya tidak sebaik dari penjualannya, maka apakah yang terjadi? Maka bisa terjadi beberapa hal. Yang pertama ada overstocking di distributor atau pengecer. Distributor atau pengecer mungkin telah membeli produk dalam jumlah besar dari pabrik berdasarkan permintaan awal atau prediksi tidak akurat. Ini dapat menyebabkan kelebihan stok di saluran distribusi. Yang kedua, kebijakan pengembalian atau penjualan kembali. Distributor atau pengecer mungkin menghadapi kesulitan dalam menjual produk kepada pelanggan akhir. Hal ini bisa memicu kebijakan pengembalian barang atau penjualan kembali kepada pabrik yang mengarah pada biaya tambahan dan penurunan laba. Yang ketiga, ada penurunan laba atau kerugian. Jika produk tidak laku di pasar akhir, hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan laba tergantung pada struktur penjualan dan persyaratan kontrak. Yang keempat, perubahan strategi pemasaran atau distributor. Keberhasilan penjualan di pasar akhir bisa memicu evaluasi atau audit untuk mengantisipasi atau menyesuaikan dengan perubahan dalam perilaku konsumen atau kondisi pasar. Jika produk-produk yang diproduksikan di pabrik telah berhasil terjual dalam jumlah besar, namun permintaan dari pengguna akhir tidak sebanding atau tidak akurat sesuai dengan volume penjualan tersebut, situasinya bisa menimbulkan beberapa konsekuensi signifikan. Pertama-tama, ada kemungkinan bahwa produk tersebut telah berhasil melewati tahap distribusi awal dengan baik, mungkin dengan bantuan strategi pemasaran efektif atau hubungan yang kuat distribusi besar. Namun, jika produk tidak mendapatkan respon yang kuat dari konsumen akhir, ini bisa mengidentifikasikan bahwa ada ketidaksesuaian antara apa yang dianggap penting oleh konsumen dan apa yang sebenarnya ditawarkan oleh produk tersebut. Dampaknya bisa beragam. Di satu sisi, pabrik atau produsen dapat menghadapi resiko overstocking di saluran distribusi atau di toko-toko retail, yang dimana barang mungkin akhirnya mengalami penurunan nilai atau harus didiskon besar-besaran untuk mengurangi stok yang bertahan. Di sisi lain, jika produk tidak diterima dengan baik oleh konsumen akhir, hal ini dapat mengancam reputasi mereka secara keseluruhan. Kegagalan dalam memenuhi harapan konsumen akhir dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap merek tersebut, bahkan menyebabkan penurunan loyalitas pelanggan atau kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah ini, penting bagi perusahaan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap feedback pasar dan respon konsumen, serta memperbaiki strategi pemasaran dan distribusi mereka. Ini bisa mencakup penyesuaian segmentasi pasar, peningkatan komunikasi merek, atau bahkan inovasi produk untuk lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen akhir. Dengan demikian, perusahaan dapat mengoptimalkan kembali rantai pasok mereka dalam meminimalkan risiko terkait dengan penjualan produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar akhir. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.